Akhir 2025, Sumatera menghadapi bencana besar. Hujan deras tanpa henti mengubah sungai menjadi lautan, menenggelamkan rumah dan ladang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Banjir bukan satu-satunya ancaman. Tanah jenuh air di perbukitan memicu longsor dahsyat, menimbun jalan dan rumah, memutus akses ke komunitas terpencil. Ribuan orang terpaksa mengungsi, kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian. Mereka kini bertahan di pengungsian, menghadapi ketidakpastian. Pemerintah daerah dan relawan berjuang menyalurkan bantuan, namun tantangan logistik dan cuaca ekstrem memperlambat upaya penyelamatan. Setiap hari, kisah kehilangan dan keberanian muncul dari daerah terdampak. Masyarakat saling membantu, berusaha bangkit di tengah keterbatasan. Bencana ini bukan ledakan sekejap, melainkan krisis yang tumbuh perlahan, menguji ketahanan dan solidaritas warga Sumatera. Di tengah genangan dan reruntuhan, harapan tetap menyala bahwa mereka tak sendirian menghadapi cobaan ini. Inilah realitas pahit yang kini dihadapi ribuan keluarga di Sumatera. Mereka membutuhkan makanan, air bersih, dan obat-obatan, serta dukungan untuk membangun kembali kehidupan. Banjir dan longsor ini menjadi pengingat betapa rapuhnya kehidupan di tengah alam yang tak terduga. Namun, juga menjadi bukti kekuatan gotong royong dan semangat bertahan masyarakat Sumatera. Di balik setiap respons bencana di Indonesia, BNPB adalah pusat komando utama. Lembaga ini mengordinasikan mitigasi, evakuasi, hingga pemulihan, memastikan semua pihak bergerak selaras. Salah satu tugas terpenting BNPB adalah menilai apakah bencana sudah melampaui kapasitas daerah dan layak dinyatakan sebagai bencana nasional. Penetapan status nasional bukan keputusan sembarangan, hanya diambil jika pemerintah daerah benar-benar lumpuh. Tim BNPB menilai kerusakan, jumlah korban, dan kemampuan daerah sebelum merekomendasikan status nasional ke Presiden. Proses ini menjaga agar sumber daya nasional dikerahkan secara tepat, tanpa melemahkan peran daerah. BNPB menjadi penengah objektif, memastikan bantuan sampai ke yang paling membutuhkan. Fungsi ini vital untuk menjaga sistem penanggulangan bencana tetap efektif di negeri rawan bencana seperti Indonesia. Mengapa banjir dan longsor Sumatera belum jadi bencana nasional? Karena pemerintah daerah masih mampu memimpin respons. Prinsip subsidiaritas berlaku, bencana ditangani di tingkat terendah yang masih sanggup. Pemerintah pusat mendukung penuh, tapi komando tetap di tangan daerah. Skala bencana, meski berat, belum melumpuhkan ekonomi lokal atau memerlukan bantuan internasional besar. BNPB menilai koordinasi pusat daerah masih efektif, sehingga status nasional belum diperlukan. Tidak adanya status nasional bukan berarti kurang perhatian. Bantuan dan personel tetap dikerahkan. Keputusan ini soal struktur komando, bukan soal empati. Pemerintah pusat, TNI, Polri, dan BNPB tetap aktif di lapangan. Ini perbedaan administratif, bukan perbedaan kepedulian. Untuk memahami keputusan BNPB, bandingkan krisis Sumatera kini dengan tsunami 2004. Tsunami 2004 meluluhlantakkan Aceh dalam hitungan jam, menewaskan lebih dari 120.000 orang, dan melumpuhkan seluruh pemerintahan daerah. Tidak ada struktur lokal yang tersisa, bantuan nasional dan internasional mutlak diperlukan. Sebaliknya, banjir dan longsor saat ini tersebar di 3 provinsi, dengan korban dan kerusakan jauh lebih kecil. Pemerintah daerah masih berfungsi, mengelola bantuan dan pengungsian. Krisis ini berat, tapi belum mencapai skala kehancuran total seperti tsunami 2004. Penanganan masih bisa dilakukan dalam kerangka koordinasi yang ada. Tsunami 2004 jadi tolok ukur hanya bencana yang benar-benar melumpuhkan daerah yang diambil alih pusat. Sumatera kini belum melewati ambang batas itu. Di media sosial, jeritan Sumatera menggema lewat tagar dan video viral membangkitkan solidaritas nasional. Warga dari seluruh Indonesia bergerak, menggalang dana dan bantuan, membuktikan kekuatan gotong royong digital. Aksi warga seringkali lebih cepat menjangkau korban dibanding jalur resmi berkat jejaring media sosial. Sinergi antara aksi daring dan lapangan mengisi celah kritis di awal bencana. Pemerintah tetap bekerja melalui prosedur formal, sementara masyarakat memberi dukungan langsung dan emosional. Krisis ini mengingatkan kita satu bangsa saling membantu di saat sulit. Bantuan dan doa terus mengalir untuk Sumatera. Karena luka satu bagian Nusantara adalah luka kita semua. Mari terus ulurkan tangan untuk saudara-saudara kita di Sumatera.